Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna liman tabi'al huda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad atayna Luqmana hikmatu anishkur li lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua posisi yang kita hadapi, yaitu posisi ta'akuli dan posisi ta'abudi. Dua posisi ini terkenal di dalam ilmu fikih. Kalau sesuatu posisi yang dikenal dengan ta'akuli, itu namanya al-ilmu ma'kulatul makna. Kalau yang ta'abudi disebut dengan al-ilmu ghairu ma'kulatul makna. Sepanjang yang masuk akal, sepanjang yang masuk dalam logika, semua manusia bisa menemukannya, semua manusia bisa memecahkannya. Kapan itu ma'kulatul makna dan kapan yang disebut ghairu ma'kulatul makna. Saat ini kita menghadapi berbagai permasalahan seperti yang terjadi musibah di berbagai tempat, tak kunjung berhentinya, bahkan hampir datang silih berganti. Ketika ada musibah, maka kita selalu ingat, asobatu musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini seringkali kita kenal dan lalu lalang karena menganggap penghadapan musibah itu adalah kita serahkan kepada Allah. Satu sisi menyebutkan bahwa musibah itu adalah ghairu ma'kulatul makna, tidak masuk dalam akal dan logika kita. Mengapa sesuatu terjadi? Mengapa berada di tempat itu? Dan di dalam posisi ghairu ma'kulatul makna, sesuatu yang tidak masuk akal, ada dua pendekatan bagi kita, yaitu pendekatan keseimbangan, atau kita sebut dengan pendekatan wasatiyah. Dalam pendekatan wasatiyah, sesuatu musibah akan berbanding lurus dengan tingkat bersyukur kepada kita. Semakin orang banyak bersyukur, maka musibah akan semakin jauh. Semakin kurang dia bersyukur, maka musibah akan semakin dekat. Berdasarkan ayat di sini, maka may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dalam bersyukur maka sungguhnya akan kembali pada dirinya. Hadirin jamaah Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita memasukkan wilayah musibah itu ke dalam daya akal kita. Maka kalau masuk dalam daya akal kita, fenomena alamlah yang selalu kita salahkan. Gejala lingkunganlah yang selalu kita salahkan. Padahal bentuk yang ada dalam syukuran diri kita yang tidak pernah kita perbaiki. Yashkuru ala nafsi belum pernah kita perbaiki. Paling tidak satu bentuk syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita diberikan napas sehari semalam selama 24 jam. Sementara ibadah yang kita lakukan ternyata hanya 5 waktu
Satu waktu kita berjalan 5 menit, hanya 25 menit sehari semalam. Ditambah dengan aktivitas yang lain, lebih dari 1 jam. Maka 23 jam kita tidak mengimbangi dengan daya ibadah kita. Sehingga kalau kita hitung-hitung secara logis, sangat tidak logis ibadah kita. Sehingga bangunan yang mesti kita persiapkan di dalam bersyukur, satu, harus kita tahu segala yang diberikan oleh Allah itu adalah berasal dari Allah. Minallah wa ilallah. Kita seringkali menikmati rezeki yang kita rasakan, tak pernah kita sebut bahwa ini dari Allah. Selalu mengatakan rezeki yang kita dapatkan ini hanya dampak dari aktivitas kita. Ini hanya dampak dari pekerjaan kita. Yang kedua, di dalam bersyukur itu mengetahui pada makna dalam bersyukur. Makna yang diberikan. Makna yang diberikan kepada kita yaitu untuk apa kenikmatan yang Allah berikan. Segala anggota badan yang kita dapatkan sungguh sangat banyak kenikmatannya, tapi tak pernah kita mendeteksi, mendetailkan apa fungsi mata, apa fungsi corona, apa yang diberikan oleh Allah. 2 anggota badan aja yang sering kita tutupi di saat ini, mulut dan hidung, tak pernah kita deteksi berapa juta manfaat yang diberikan. Seandainya kita tahu pada posisi itu, maka baru langkah yang kedua kita tahu. Yang ketiga, kita mengetahui pahamidallah. Setelah itu kita tahu puji kepada Allah. Puji-puji yang pada Allah itu disebabkan dengan apa? Puji yang membuat bangunan kita semakin progresif. Kita seringkali menyebutkan puji, hanya menyebutkan hamidallah, alhamdulillah, tanpa kita dibentuk apa puji yang kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah dengan kita memiliki daya penciuman yang baik, kita daya rasa yang baik, lantas kita tutupi, lantas pada saat itulah kita betapa dapat merasakan bentuk pujian kita kepada Allah. Sehingga bentuk kita menutupi 2 anggota badan ini, menutupi mulut dan hidung ini dengan masker ini adalah wujud pahamidallah. Kita wujud bersyukur kepada Allah. Semakin kita menentang dengan logika, karena penyakit tidak pernah datang, karena badan kita kuat, karena badan kita sehat, tak pernah kita bersentuhan, maka Allah akan semakin menggoda pada kita. Allah akan semakin mencoba pada kita. Hadirin jamaah Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mematuhi segala perintah Allah. Yang disebut dengan mematuhi perintah Allah itu segala yang ada dalam diri kita. Jiwa kita adalah sekedar titipan. Titipan Allah yang harus kita sampaikan pada suatu saat nanti. Ketika jiwa kita disampaikan pada suatu saat nanti, Allah akan menuntut tangan kita. Kita masih terngiang di surat Yasin. Al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah menunjukkan bahwa kita wajib menjaga jiwa kita sebagai titipan yang Allah berikan. Yang berikutnya kita amati, kita cermati segala hal yang berada pada jiwa kita, bahwa inna sholati wan nusyuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala musibah dan bersyukur itu akan senantiasa berjalan dalam jiwa kita, bagaikan roda yang selalu berputar. Pada suatu saat kita berada di atas dan suatu saat kita berada di bawah.
Maka dengan memperkuat kita bersyukur kepada Allah, kita akan senantiasa dijauhkan dari wabah dan penyakit. Dengan kita bersyukur kepada Allah, akan diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi harapan kita kecuali kita menghendaki sesuatu hal yang ada pada jiwa kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa mendekati kepada Allah, maka sifat syukur kita akan dibentuk dengan rezeki yang tidak kita prediksi, termasuk rezeki kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada daya logika dan daya akal kita. Sehingga pada posisi ini syukur dan ibadah itu kita harus menyedikitkan daya logika kita, tetapi mendekatkan rasa tasyakur kita kepada Allah, supaya kita termasuk pada golongan yang kecil yang disebut dengan wa qalilum min ibadiyas syakirin, yang selalu bersyukur, memahami dengan berpasrah kepada Allah. Ini sangat sedikit, dan mudah-mudahan kita tergolong pada orang yang sedikit dan yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum